Assalamualaikum sahabat muslim dan muslimat, kali ini kita akan mengisahkan seorang nabi besar, nabi mulia, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Diriwayatkan, setelah kematian ayahnya, Namrud naik tahta menjadi raja. Namun, bukan hanya sebagai penguasa duniawi, ia dengan sombong mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan. Ia berjanji, siapapun yang mengakui dirinya sebagai Tuhan, maka semua kebutuhan hidupnya akan dipenuhi. Berita ini pun tersebar luas, dan banyak rakyat Babilonia yang tunduk, demi mendapatkan segala kemudahan hidup. Para prajurit dan pengikut Namrud sibuk membagikan kebutuhan rakyat di seluruh penjuru kerajaan, seolah meneguhkan kekuasaan palsunya. Patung-patung Raja Namrud, dibangun dengan biaya tinggi, ditempatkan di seluruh penjuru kerajaan. Ini memudahkan rakyatnya menyembah dirinya tiap hari. Namrud benar-benar ingin menanamkan ajaran ketuhanan dirinya kepada semua rakyatnya. Namrud ingin ajaran ini tertanam bukan hanya untuk orang dewasa. Dia ingin doktrin ketuhanan dirinya dianut mulai dari anak-anak. Sehingga mereka dewasa kelak, benar-benar yakin kalau Namrud adalah Tuhan, yang bisa menentukan hidup dan mati mereka. Namun suatu malam, Namrud dihantui mimpi. Ia melihat kerajaannya terbakar hancur dengan api di sana-sini membakar apapun yang ada. Dengan perasaan gelisah dan takut, ia memanggil penasihat-penasihatnya untuk menafsirkan mimpi itu. Kebetulan salah satu penasihatnya bernama Azar. Azar ini adalah ayah Nabi Ibrahim. Azar adalah pembuat patung-patung berhala atas perintah Namrud, yang disebar ke seluruh pelosok kerajaan untuk disembah oleh rakyat yang tidak dapat menemui Namrud. Ketika penasihat-penasihat itu berkumpul menafsirkan mimpi Raja Namrud, salah seorang di antaranya berkata, "Mungkin mimpi itu berarti akan lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan meruntuhkan kekuasaanmu." Namrud segera menangkap maksudnya. Dengan segera dan tegas, ia memerintahkan pencarian di seluruh negeri terhadap setiap bayi laki-laki yang lahir untuk dibunuh. Azar, yang baru saja memiliki anak bayi, terkejut mendengar perintah itu. Ia segera kembali ke rumah dan memberitahu istrinya. Dalam kekhawatiran yang mendalam, mereka sepakat untuk membawa bayi mereka, Ibrahim, ke hutan dan menyembunyikannya. Lalu, disembunyikanlah Ibrahim kecil ke dalam hutan, orang tuanya memastikan, agar tak seorang pun menemukannya. Dengan perasaan sedih, semua itu dilakukan demi anaknya hidup. Betapa sedih hati seorang ibu, meninggalkan seorang anak dalam hutan. Namun, seorang ibu akan lebih bersedih lagi, kalau anaknya dibunuh. Hanya dengan doa, seorang ibu dengan penuh harapan, anaknya akan baik-baik saja. Atas kehendak Allah, Nabi Ibrahim kecil tetap hidup. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia menghisap jemari yang mengeluarkan susu, atau diasuh oleh malaikat. Sejak kecil, Nabi Ibrahim memiliki naluri kuat untuk mencari kebenaran tentang siapa Tuhannya. Ia merenungi siapa yang menciptakan alam semesta termasuk dirinya. Ketika malam tiba, ia melihat bulan dan menduga itu adalah Tuhannya. Namun, bulan menghilang saat pagi menjelang. Ia pun berpikir, tidak mungkin Tuhan lenyap.
Ketika siang, ia melihat matahari yang besar dan terang, lalu menduga itu Tuhannya. Namun, saat malam tiba, matahari pun lenyap. Ia sadar, Tuhan tidak mungkin hilang atau lenyap. Hingga akhirnya, melalui malaikat Jibril, Allah mengenalkan siapa pencipta alam semesta dengan isinya, sang pencipta yang sejati. Di usia 40 tahun, Ibrahim diangkat menjadi nabi. Saat itu, Namrud telah puluhan tahun dianggap sebagai Tuhan oleh rakyatnya. Bahkan keluarganya sendiri, istri dan anak-anaknya, menyebutnya Tuhan. Di pusat kerajaannya, terdapat sebuah kuil besar yang dipenuhi patung-patung berhala. Masyarakat Babilonia berbondong-bondong memberikan sesaji dan menyembah patung-patung menyerupai Namrud itu. Setelah diangkat sebagai nabi, Nabi Ibrahim segera memulai dakwahnya. Ia datang ke kuil yang ramai penyembah berhala. Di sana, ia mengambil sebuah apel dari salah satu sesaji yang diletakkan oleh para penyembah Namrud. Tindakan ini membuat orang-orang terkejut, karena mereka percaya, mendekati patung-patung itu saja bisa mendatangkan musibah. Mereka percaya musibah akan menimpa orang-orang yang tidak menghormati patung-patung itu, entah kena penyakit, entah meninggal, entah tersambar petir atau musibah lainnya. Dengan suara lantang, Nabi Ibrahim bertanya kepada patung-patung itu, "Wahai patung-patung yang dianggap Tuhan, mengapa kalian tidak marah saat aku mengambil apel ini?" Ia mengulangi ucapannya berkali-kali, mengangkat apel itu tinggi-tinggi di depan patung-patung besar. Orang-orang hanya terdiam, menunggu apa yang akan terjadi. Namun, patung-patung itu tetap diam, tidak ada jawaban. Nabi Ibrahim lalu melempar apel itu ke salah satu patung besar dan berkata kepada orang-orang yang menyaksikannya, "Wahai rakyat Babilonia, tidakkah kalian sadar bahwa patung-patung ini hanyalah buatan tangan kalian? Kalian membuatnya, lalu kalian sembah. Ketika rusak, kalian membuat yang baru, lalu menyembahnya lagi. Patung-patung ini bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi memberikan keselamatan atau kemarahan." Perkataan Nabi Ibrahim mengguncang kepercayaan banyak orang. Dakwahnya menjadi awal dari perjuangan untuk mengembalikan umat manusia kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Nabi Ibrahim juga mengabarkan kepada masyarakat di sana bahwa dia adalah nabi utusan Allah. Mengajak mereka menyembah Allah, Tuhan yang wajib disembah menciptakan alam semesta dan seisinya. Tempat memohon dan berlindung. Bahkan Nabi Ibrahim juga menyatakan bisa menghancurkan tuhan-tuhan patung itu dengan tangannya. Seketika masyarakat di sana hening dengan hati bergejolak, apakah benar yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihi salam? Orang-orang di sana bahkan merasa takut dengan Nabi Ibrahim, karena dia ternyata lebih berbahaya dari patung-patung mereka, karena sanggup menghancurkan patung-patung yang selama ini mereka sembah. Setelah mereka pergi dengan rasa ragu dengan Tuhannya, maka Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu dengan kampak, dengan menyisakan patung Namrud yang besar, lalu Nabi Ibrahim mengalungkan kampaknya ke patung besar Namrud. Keesokan paginya, ketika masyarakat membawa sesaji akan menyembah patung-patung itu lagi terkejut melihat semua patung-patung itu hancur. Menyisakan patung besar Namrud dengan kampak terkalung di leher patung Namrud. Lalu mereka bertanya-tanya, siapa yang telah melakukan semua ini? Penjaga kuil di sana mengatakan kalau yang melakukan adalah Nabi Ibrahim. Maka dipanggillah Nabi Ibrahim dengan tuduhan itu. Maka, datanglah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan percaya diri. Nabi Ibrahim menjawab bahwa yang melakukan semua itu adalah patung Namrud yang paling besar, karena dia yang memegang kampak. Tentu saja semua tidak percaya, karena mereka berpikir, patung adalah benda mati tidak mungkin bisa melakukannya. Itu membuat mereka makin ragu atas ketuhanan patung-patung Namrud. Di saat seperti itu penjaga kuil di sana mengancam akan melaporkan kejadian ini ke Raja Namrud Tuhan mereka. Nabi Ibrahim menjawab bahwa tidak perlu repot-repot melaporkan hal ini, karena dia sendiri yang akan datang ke istana Raja Namrud saat ini juga. Maka pergilah Nabi Ibrahim ke istana Raja Namrud dengan diikuti sebagian besar masyarakat di sana. Karena mereka ingin tahu hukuman yang akan diberikan Nabi Ibrahim alaihi salam.